Assalamualaikum, saya Vakum dan ini adalah video ke-8. Kira-kira seberapa buruk pengaruh kurang tidur atau bahasa gaulnya sleep deprivation terhadap tubuh kalian, wahai para makhluk berjiwa Batman? Pernahkah kalian berpikir kurang tidur ternyata dijadikan sebagai bentuk penyiksaan psikologi? Nah, kali ini kita akan sama-sama membahas efek dari hal yang sering kita sepelekan ini. Namun sebelumnya bantu like, share, dan juga subscribe channel ini dan monggo cek video lainnya di channel ini. Intro. Sleep deprivation adalah hilangnya waktu tidur komplit untuk periode waktu tertentu ataupun durasi tidur yang lebih pendek dari waktu optimal yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan bisa diasumsikan begadang adalah salah satu dari kondisi ini. So, stop begadang guys. Dalam beberapa kasus, sleep deprivation yang disengaja telah digunakan selama berabad-abad, baik sebagai bentuk penyiksaan maupun sebagai sarana untuk melakukan interogasi. Sebagai teknik interogasi, penggunaan sleep deprivation adalah bentuk penyiksaan lainnya yang akan meningkatkan dan membantu dalam ekstraksi informasi dari seorang tahanan. Beberapa kelompok mengatakan bahwa sleep deprivation alih-alih sebagai sebuah bentuk penyiksaan, mereka lebih cenderung menyebutnya sebagai teknik interogasi yang disempurnakan. Lalu bagaimana teknik interogasi dengan menggunakan sleep deprivation ini bekerja? Bagaimana sebenarnya dampak dari sleep deprivation ini? Let's check out. Di masa lalu, sleep deprivation telah digunakan sebagai bentuk penyiksaan dan interogasi. Sleep deprivation yang parah atau ekstrim dapat menyebabkan halusinasi, psikosis, dan skizofrenia. Belum lagi pernyataan tidak teratur dan tidak rasional langsung dari mulut tahanan yang mengalami hal ini. Berdasarkan pada sleep deprivation sebagai bentuk penyiksaan, telah menjadi perjalanan yang sebenarnya bisa dibilang cukup suram. Ini adalah hal yang cukup menarik tetapi juga sangat tidak menyenangkan. Apakah Anda terkejut mengetahui prevalensi gangguan tidur sepanjang sejarah yang pernah terjadi? Tidak peduli berapa kali kita membahasnya, sepertinya beberapa orang masih mengabaikan efek ekstrim dari rasa kantuk atau kurang tidur atau sleep deprivation pada kesehatan, pikiran, dan tindakan kognitif kita. Bahkan sleep deprivation telah digunakan sebagai bentuk penyiksaan sepanjang sejarah. Kalian pikir itu terdengar tidak masuk akal? Silahkan simak kisah-kisah kelam berikut dan buat keputusan kalian sendiri. Pada abad ke-16, di Skotlandia, warga sipil berpartisipasi dalam beberapa perburuan penyihir. Pada puncak di mana sihir dan juga penyihir merupakan bisa bilang was a thing, wanita yang diduga melakukan sihir ditangkap dan diadili. Warga sipil membutuhkan pengakuan dari terdakwa sebelum hukuman dijatuhkan. Dan dengan demikian, mereka memaksa wanita-wanita ini untuk tidak tidur selama berhari-hari. Yang terjadi kemudian adalah para wanita-wanita ini akan mulai berhalusinasi. Hal-hal yang ditangkap dan dikatakan oleh para wanita selama berhalusinasi ini ditafsirkan sebagai sebuah pengakuan oleh warga. Hari ini kita dapat menggambarkan insiden seperti itu sebagai episode psikotik dan karena itu para wanita itu dihukum karena sihir atau lebih tepatnya karena halusinasi yang mereka alami. Kadang-kadangnya cukup masuk akal bukan? Tetapi pada masa itu, histeria massal, fenomena yang mentransmisikan ilusi ancaman melalui masyarakat yang dipicu oleh ketakutan, rumor, dan juga kepanikan. Kamp tahanan perang Jepang dipenuhi dengan personel militer musuh dan juga warga sipil. Ada sekitar kurang lebih 175 kamp di Jepang, tetapi lusinan kamp yang sama juga berada di negara-negara yang diduduki atau dijajah oleh Jepang termasuk Cina, Thailand, Korea, dan Hong Kong, Indonesia tanpa terkecuali. Mereka yang dianggap menyimpan informasi penting ditahan di berbagai kamp tahanan ini. Sepanjang Perang Dunia Kedua, sekitar 140.000 personel militer ditangkap. Dan sleep deprivation adalah salah satu bentuk penyiksaan yang tentara Jepang gunakan selama interogasi. Selain sleep deprivation, mereka juga menggunakan beberapa bentuk penyiksaan lain seperti ruang isolasi, pembatasan makanan, dan juga memaksa tahanan untuk mengambil posisi yang tidak nyaman atau menyakitkan. Semua teknik ini tentunya dirancang untuk memaksa tahanan membocorkan informasi yang mereka rahasiakan.
Gerakan segregasi yang juga pernah dibahas sebenarnya di video aneh yang lain, silahkan dicek di channel ini. Rasial Afrika Selatan atau biasa disebut apartheid dimulai pada tahun 1948 dan telah dihapuskan lebih dari 20 tahun yang lalu pada tahun 1994. John Sclaw-Poborsky adalah seorang psikoterapis yang disiksa dengan menggunakan sleep deprivation di Afrika Selatan selama sekitar tahun 1960-an. Sclaw-Poborsky mengatakan ia mengalami halusinasi setelah 2 malam tanpa tidur, dan setelah 3 malam orang-orang mulai mengalami mimpi namun dalam keadaan sadar, yang mana merupakan bentuk dari akibat yang namanya psikosis ini. Dia juga menggambarkan perasaan distorsi terhadap orang-orang, tempat, dan bahkan konsep waktu. Sclaw-Poborsky tetap terjaga selama seminggu secara total, yang tentunya hal ini dilakukan secara paksa. Selain itu juga selama masa apartheid, perempuan kulit hitam yang dipenjara menjadi sasaran penyiksaan dalam bentuk pelecehan, pemerkosaan, dan juga lagi-lagi sleep deprivation. Ketika halusinasi dimulai, para wanita ini semakin khawatir bahwa pria berusaha memasuki sel mereka untuk membawa mereka, yang mana hal ini memberikan dampak secara psikologi yang teramat sangat pada jiwa-jiwa atau psikologi perempuan-perempuan Afrika yang pada saat itu ditahan selama apartheid di Afrika Selatan itu berlangsung. London Cage adalah nama untuk salah satu fasilitas kamp tahanan perang paling terkenal di Inggris selama Perang Dunia Kedua. Dijalankan oleh tahanan bagian interogasi perang, dan bisa dibilang cage ini mengacu pada ruang di mana tahanan diinterogasi. Total ada sekitar 9 cage di Inggris Selatan dan Skotlandia. Operasi Demetrius adalah nama operasi oleh Angkatan Darat Inggris pada Agustus 1971. Hampir kurang lebih 350 orang ditangkap karena dicurigai terlibat dengan tentara Republik Irlandia. Selama penahanan mereka, para tahanan melaporkan bahwa mereka dilecehkan, dipukuli, diganggu oleh anjing yang memang disengaja, disulut dengan rokok, dan juga dipaksalah untuk merasakan yang namanya kelaparan, dan juga lagi-lagi harus mengalami yang namanya sleep deprivation. Metode penyiksaan ini digunakan untuk mengekstrasi informasi dari orang yang dianggap atau diduga sebagai anggota dari tentara Republik Irlandia ini. Nah, sebenarnya masih banyak lagi sejarah tentang bagaimana penggunaan sleep deprivation sebagai metode penyiksaan secara psikologi. Dan dari beberapa kasus yang telah Anda sampaikan tadi secara singkat, bagaimana menurut kalian tentang efek dari kurang tidur? Silakan komen di bawah.